Halo, selamat siang. Di sini siang hari. Temenin saya yuk untuk jemput anak saya di sekolah. Hari ini hari Senin, tanggal 25 Maret 2024. Waduh, ini mah macet banget ya. Macet karena di depan setelah saya keluar dari apartemen, di sebelah apartemen ini ada sekolah juga. Tapi beginilah situasinya. Kita lihat. Tuh. Seperti ini. Nah, kita lihat kan jalanannya. Inilah kehidupan saya sehari-hari di Arab Saudi. Jadi kalau pagi-pagi, di sini kan sekolahnya dari hari Minggu sampai hari Kamis. Jumatnya libur. Jumat, Sabtu itu libur. Oke, ini kita lihat. Lagi macet. Kita cek. Nah, ini setirnya ini di sebelah kiri ya. Kalau kita di Asia kan di sebelah kanan. Kita nunggu. Sebenarnya harusnya tidak macet, tetapi karena ini seperti biasa, orang itu nggak pada tertib kalau di sini mengenai parkirnya gimana, berhentinya di mana itu nggak tertib. Lebih ke arah ya suka-suka mereka lah. Meskipun cuma sebentar-sebentar, tapi kalau tidak pada tempatnya menyebabkan kemacetan yang harusnya ini nggak macet. Oke, ini perjalanan kita sekitar 20-an menit. Tidak terasa sudah tinggal di Arab Saudi ini sudah hampir 7 bulan. Awal-awalnya juga syok ya. Waduh, kok saya bisa tinggal di sini? Tapi bersyukur karena memang ini tempat atau negara yang tantangannya banyak. Nah, kita lihat tuh cuacanya sedang nggak bagus. Tadi barusan hujan, kecil sih hujannya. Mobil udah kotor lagi. Sehari nyuci mobil udah kotor lagi. Kalau di rekaman mungkin nggak terlalu jelas ya, tapi kalau kasat mata kita melihat ini nih seperti berkabut. Tapi sebenarnya bukan kabut karena dingin ya, tapi ini karena debu atau pasir yang berterbangan. Jadi kalau ada hujan ya kelihatan jelas nempel di kaca-kaca. Itu tuh warnanya ke coklat. Kita jalan terus. Nah, tantangannya ya, ini saya cerita mengenai pengalaman saya. Bukan tidak bersyukur. Saya sangat mensyukuri di mana saya tinggal karena saya bahagia dengan kondisi yang sekarang atau dimanapun, yang penting bersama keluarga. Terima kasih kepada saudara, teman-teman semuanya yang sudah menanyakan, betah nggak sih tinggal di Arab Saudi gitu ya. Saya bilang ya betah kalau saya bersama dengan keluarga. Nah, setiap negara otomatis pasti ada tantangannya sendiri ya. Tidak mudah untuk tinggal di negara yang memang jatuh. Memang punya culture-nya yang berbeda. Nah, di sini yang paling kerasa yang saya sendiri ya, yang paling kerasa. Kalau anak-anak sama suami kayaknya mereka nggak terlalu kerasa gitu ya, karena mereka sangat mencintai masakan mamanya. Nah, sebagai seorang yang suka masak juga, tapi memang saya sadar ya, ini bukan kebiasaan buruk, tetapi saya lebih mengatakan bahwa ini adalah kebiasaan yang tidak sehat yang dari dulu yang sering saya lakukan, yaitu saya masak tapi saya tidak terlalu menyukai masakan saya, meskipun 10 di antara 9-nya mengatakan 9 di antara 10-nya mengatakan bahwa masakan saya enak, tapi bagi saya masakan saya itu biasa-biasa saja. Bagi saya masakan saya itu ya oke lah gitu, tapi saya tidak begitu menyukai. Jadi saya sering gitu ya makan di luar itu meskipun tidak setiap hari ya, dulu ya di Indonesia perlu di Malaysia, negara sebelumnya, tapi saya enjoy. Saya tahu masakan saya pasti lebih dari bahan yang terbaik, dicuci dengan bersih, dimasaknya pun dengan tingkat kematangan ataupun apapun itu pasti lebih baik gitu. Nah, kalau biasanya di negara sebelumnya saya antar anak saya sekolah, saya mampir deh ke kedai, ya kan, banyak tuh
kedai-kedainya. Langganan saya itu kalau nggak salah ada 6. Ya tergantung mood ya, pagi itu mau apa. Misalnya mau makan semangkok mie, ya udah makan semangkok mie, minum teh tawar, pulang kerja. Terus nanti siang jarang makan, sorenya lagi baru makan atau malamnya. Nah itu kebiasaan saya tuh udah bertahun-tahun. Nah di Indonesia pun begitu ya, sebelumnya saya tinggal di Batam, saya mempunyai kebiasaan yang sama. Nah tapi di sini keadaan itu berbalik 180 derajat karena tidak ada, bukan ada 1-2 aja warung Indonesia, tapi kan itu rasanya juga saya rasa banyak yang kurang gitu. Jadi itu pun bukanya nggak di pagi hari, bukanya itu siang tuh, nanti jam-jam makan tuh jam 11, jam 12. Tapi kalau menunya itu aja otomatis kan juga bosen. Dan hampir ya tidak pernah sih, bukan hampir, pagi-pagi tuh nggak pernah gitu melakukan kebiasaan yang kayak dulu sendirian ya. Bagi orang tuh nongkrong sendirian, makan sendirian tempat umum itu suatu hal yang memalukan atau aduh nggak pede lah dan lainnya. Buat saya itu tuh suatu proses untuk saya tuh belajar menjadi pede. Saya bisa makan sendiri dengan tenang. Banyak hal yang bisa dipikirkan, ide-ide yang baru. Nah itu yang membuat saya tuh menikmati, karena toh saya duduk makan dengan baik ya. Saya tidak makan makanan atau apapun itu yang tidak baik, melakukan hal yang tidak baik. Dan tentunya memilih makanan yang menurut saya itu cukup sehat untuk dimakan. Dan bersyukurnya setiap tahun medical check up saya tuh aman dan sehat. Nah di situ yang saya senang ya, karena suami juga tahu bahwa istrinya ini mau makan di luar pun istrinya juga makan makanan yang sehat lah. Saya juga mikir, misalnya hari ini pagi ini saya sarapan daging, siang nggak mungkin saya makan daging lagi, saya berusaha untuk skip ya. Paling kalau, dan saya pun terkadang mikir aman nggak ya, sehat nggak ya kalau pagi saya makan pakai sayur, siang atau sore makan sayur, besok cuma sayur aja. Tentu secara gizi itu tidak tercukupi. Nah di sini suami juga bilang, di sana pergi makan, ajak anak-anak sana, pergi ke yaudah shopping atau apapun. Tapi meskipun ada kendaraan, saya bisa pergi kemana aja, otomatis terima kasih suamiku ada dananya untuk pergi. Tapi itu saya nggak punya tergerak untuk pergi shopping atau makan, karena ya tadi ya belum menyesuaikan, lidahnya tuh nggak cocok gitu ya, lidah ngedeso ya kali ya. Jadi makanannya seputar yang Asia. Saya tuh suka makanan yang berkuah. Kalau Indonesia kan misalnya kayak bakso, soto ya kan, ya pokoknya yang berkuah-kuah lah. Kalau di sini mereka makanannya nggak ada yang berkuah. Oke, nah kita lihat nih, kabutnya makin tebal. Kabut atau apa ya sebutnya ya, bukan kabut sih, saya rasa ini semakin tebal sih. Secara kesehatan saya tahu ini kurang sehat. Kemarin anak-anak sekolah itu online karena pagi-paginya hujan, dikhawatirkan cuaca buruk. Kalau besok terakhir kali sekolah, anak-anak udah libur untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, di sini tuh rata-rata kebiasaannya adalah kebiasaan orang di sini ya, makanan khas negaranya tentunya ya. Khas negaranya itu apa? Yang nasi, yang pakai apa kita bilang, duduk di bawah rame-rame, pakai nampan yang besar gitu, makannya pakai tangan. Lauknya satu, pokoknya satu nampan itulah rame-rame. Pernah sih coba. Nah, ada satu nasi yang memang kita ya lumayan sukain, tapi yang kecil nggak suka, namanya makbus. Nah itu kita bisa pilih tuh, kita mau lauk ayam, kita mau lauk kambing, atau mau lauk udang. Biasanya sih kita pilih 2 gitu ya. Satunya yang kambing, tapi kambingnya nggak banyak ya beberapa potong lah gitu. Terus sama udang, kita bilangnya itu kapsah. Nasinya itu yang agak panjang-panjang, berasnya yang panjang-panjang.
Ini dia jalanannya, lumayan ramai juga sekarang. Oke. Nah, kalau belanja di sini di mana? Supermarket. Pada kan bertanya, belanjanya di mana sih? Nah, kalau belanja itu kalau saya kan dekat dengan supermarket, dengan Carrefour. Satu lagi ada supermarket namanya Nesto. Nah, saya sering belanjanya di Nesto. Kurang lebih 500 meter dari tempat kediaman itu ada Nesto. Ya kurang lebih juga sama ya, di Carrefour juga sama. Jadi saya kalau ke Carrefour connecting, jadi saya nggak perlu keluar ketemu matahari, langsung sampai ke Nesto, ke Carrefournya. Ada plus minus ya, kalau Carrefour harganya kalau lagi nggak diskon lebih tinggi sedikit. Kalau Nesto, Lulu, nah itu ada juga Lulu ya, Lulu juga ada yang kemarin bisa lihat di video saya sebelumnya. Nah Lulu itu agak jauh dikit ya, beberapa kilo lah kayak gitu. Nah kalau Lulu lebih besar, banyak sekali belanjaannya, tapi yang paling murah itu di Nesto. Nesto itu tempatnya memang tidak terlalu besar, tapi ikan-ikannya banyak, tidak terlalu banyak tapi fresh, dan beberapa jenis ikannya memang ada di situ dan saya suka. Salah satunya di situ tenggirinya itu jarang putus, selalu ada. Oke, ini lampu merah, kita mau berhenti dulu. Belum sampai nih, masih sekitar 10-an menit lagi. Nah, sedikit cerita saya ya mengenai kehidupan yang ada di sini. Nah, di sini jangan heran kalau melihat mobil ya banyak penyok depan belakang, mau mobilnya bagus atau maksudnya yang mobil mahal. Karena di sini ini disclaimer ya, bukan enggak ke negaranya atau apapun, tapi lebih kepada cara nyetir. Mereka kalau nyetir itu agak ugal-ugalan lah, atau mungkin karena saya terbiasa nyetir di Asia, seperti nyetir Indonesia kan, tentunya di Malaysia, Singapura, Thailand gitu ya. Tapi di sini yang paling butuh perhatian khusus, karena mereka mau belok, kalau mereka mau nyebrang, mau apapun, mereka tuh hampir nggak pernah pakai sen, nggak pernah kasih aba-aba, saya mau belok loh, tiba-tiba kita tuh kaget ada yang ngebut, tiba-tiba motong depan kita, langsung belok gitu ya. Mudah-mudahan sih sampai sekarang bersyukur kita jauh dari kecelakaan. Cuma hampir pernah, dan waktu itu pernah juga suami, waktu kita pulang dari Bahrain seorang anak muda, udah tahu kita tuh udah masuk gitu loh, sebenarnya sih nggak kena ya, cuma spion kita kesenggol mobilnya dia. Marahnya minta ampun, orang tersebut marah gitu. Tapi akhirnya kan selesai juga. Sampai saya kaget, karena mereka nggak pernah mau ini ya, tidak semua sih saya bilang sih, tapi kita tuh ketemunya rata-rata orang itu, kalau kita itu ngebut, dia akan lebih ngebut lagi. Misalnya ini kita mau ambil jalan nih, kita ngebut, dia seperti nggak kasih kayak gitu. Terus udah, sebenarnya kita ngambil jalan tersebut karena kita mau motong aja, dia langsung akan lebih memacu kecepatannya, sehingga kayak kita tuh balapan. Sebenarnya sih kita nggak balapan, kita hanya mau ambil jalannya untuk motong ke untuk lebih cepat sedikit. Jadi jauh-jauh mereka udah kasih tanda, kasih lampu kayak gitu, saya mau lewat gitu, kamu nggak boleh. Nah begitu juga dengan pejalan kaki. Di sini tuh tidak ramah pejalan kaki. Karena apa? Ketika kita udah mau kita kasih tangan, kita mau lewat dan lainnya pun, mereka tuh nggak respon gitu, mereka pasti akan ngegas gitu. Makanya bilang, loh kok heran ya, kalau kita kan kita mau lihat tuh orang-orang kayaknya mau nyebrang, kita tuh kayaknya berhenti. Apalagi kalau Singapura, Malaysia, Indonesia pun sama. Orang ini mau nyebrang, udah kita berhenti, kita persilakanlah dia nyebrang. Ini enggak, mereka akan ngegas. Karena seringkali kalau kami pergi olahraga, ya kita tuh jalannya tuh nggak di tempat olahraga pada mestinya, kita jalan di pinggir-pinggir jalan kayak gitu kan, nyebrang. Pas kita mau nyebrang udah kasih tanda kita mau nyebrang, mereka malah ngegas loh. Kadang suka kaget, kalau ketabrak gimana ya. Tapi ya dari situ kita belajar, kita harus hati-hati. Itu menjadi suatu kebiasaan. Nah, kebiasaannya di sini juga ketika ada pesta pernikahan, ada undangan atau apapun, seringkali yang datang itu itu kan terpisah ya. Pernah saya juga makan di di McD.
jemput anak sekolah, satunya belum pulang, saya masuk. Nah ternyata saya salah masuk gitu loh. Oh iya, kamu nggak boleh di sini, kamu nggak boleh makan di sini, kamu harus pesan sebelah sana. Jadi masih terpisah, masih ada ya di sini, masih terpisah. Yang single-single atau yang laki-laki sebelah sana, yang perempuan sebelah sana. Dan satu lagi nih yang paling unik nih, jika Anda bepergian, jangan berharap bahwa ketemu toilet ya. Dengan oh ya itu ada pom bensin, ada toilet. Benar ada toilet, terkadang banyak nih ya, toilet itu untuk laki-laki saja, tidak ada toilet untuk perempuan. Kalaupun ada toilet untuk perempuan, terkadang ya letaknya jauh. Kalau kita kan di Asia kan sebelah kiri atau sebelah kanan toilet cewek, toilet cowok kan. Di sini enggak. Toilet cowoknya kelihatan, toilet ceweknya agak jauh, terpisahkan, terasingkan seperti itu. Dan memang negara ini baru beberapa tahun belakangan ini kan yang membolehkan wanita itu menyetir, dan boleh terbuka lah kayak gitu sedikit, yang boleh ada kesamaan. Di jalan pun jarang saya temukan wanita yang nyetir, sangat jarang. Ada pun yang menyetir kayaknya tuh sembarangan. Nah ini hanya opini ya, bukan semuanya pastinya. Ini jam 1.51, anak pulang jam 2 pas. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Wah, semua mobil tuh kotor banget nih, mobilku juga kotor banget di depan itu. Di sini ya beberapa kali kita kena tilang speed trap perjalanan. Jadi bagusnya emang gitu ya, ada bagusnya kita itu harus tertib. Belum pernah ada juga yang bilang kalau kita ngelanggar lampu merah itu kenanya itu 30.000 SAR, sekitar 120 juta. Lampu merah loh, kalau misalnya lampu merah itu diterobos atau mungkin lampu merah itu terlalu ke tengah kita berhenti, nah itu kena tuh. Dan waktu kemarin pergi, kita udah beberapa kali kena. Waktu itu kita pergi ke Taif sekitar masih kayaknya di bulan-bulan akhir bulan kemarin kita pergi. Karena kecepatan, di foto di sepanjang jalannya meskipun itu gurun semua, itu mereka ada kameranya. Jadi ke foto tuh sekali tilang itu di 1,3 juta lah. Jadi 2 kali tilang itu 2,6 juta. Lumayan ya buat makan bakso segerobak sama gerobak-gerobaknya diborong. Itu harus bayar. Nah kemarin udah dibayar. Kalau nggak dibayar nggak bisa ngurus perpanjangan apa tuh yang kayaknya permit kayak gitu deh. Dia juga harus dibayar online. Plus minusnya dengan di Indonesia itu ada juga sih saya rasa, karena kemarin mobil operasional yang di Indonesia kena tilang sampai 5 kali karena nggak pakai sabuk pengaman. Nah di sini juga kalau mengenai lampu merah sih oke lah kalau lalu lintas, cuma masih suka yang nyetirnya harus waspadanya tingkat tinggi. Oke. Ini udah 18 menit. Kalau ada yang mau bertanya ya, ada yang mau nanya mengenai Arab Saudi seperti apa, ya silakan. Mudah-mudahan saya bisa berjawab, atau mungkin ada yang ingin dibuatkan video mengenai Arab Saudi, silakan juga. Kalau kami kunjungan ke sana, ke tempat yang dituju, kami akan buatkan videonya. Oke, terima kasih ya sudah menemani saya menyetir. Bye.